Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla sinna wa adlima wa adlama wa ajala yajra alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Hadis Sahabah. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya sebagaimana judul yang kita sampaikan, yaitu bagaimana sahabat Rasulullah SAW mereka takut memiliki kelebihan harta karena hisab yang akan mereka pertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas dari riwayat yang disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Khilyatul Auliya, sebagaimana bisa dilihat di layar. Kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Untuk mu'alif kitab ini Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, dan juga untuk guru-guru kita semua. Semoga kita yang hadir dan juga yang menyimak kajian ini melalui YouTube maupun Zoom senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ala hadin niyyah wal kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Raddu Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu al-qati'ata. Jadi penolakan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu terhadap qati'ah. Qati'ah ini adalah ta'ifah min ardil kharaj, Jadi ta'ifah min ardil kharaj. Ini syarah yang ditulis oleh muhakkik, oleh editor. Sebenarnya seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, di dalam sistem Islam itu ada yang namanya iqta. Di dalam sistem Islam itu ada namanya iqta. Jadi Islam itu, Bapak Ibu sekalian, punya hukum yang mengatur soal pertanahan. Jadi Islam itu punya hukum yang mengatur soal pertanahan. Jadi di dalam kitab fikih itu ada pembahasan namanya ahkamul aradi, hukum-hukum tentang pertanahan. Jadi hukum tentang pertanahan itu karena begini, di dalam Islam sumber ekonomi itu ada 4. Sumber ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu adalah pertanian. Berarti kalau pertanian itu dia butuh apa? Dia butuh tanah. Maka Islam sangat mengatur. Jadi bukan nggak ada aturan, sangat mengatur bagaimana tanah itu dikelola. Jadi kalau kita di dalam teori pertanian itu mengenal yang namanya intensifikasi dan ekstensifikasi, itu di dalam fikih itu dibahas pembahasan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi itu. Jadi bagaimana tanah itu dikelola, tidak boleh ada tanah mati. Itu dibahas di dalam fikih. Termasuk kalau ada orang yang punya tanah dibiarkan tidak dikelola, bagaimana sikap negara supaya kemudian tanah-tanah itu produktif. Karena hukum asal tanah di dalam Islam itu dimiliki bukan untuk
dijadikan koleksi. Ini yang harus dicatat. Jadi tanah itu dimiliki bukan untuk dijadikan koleksi. Tanah itu dimiliki bukan untuk dikonsumsi, tapi tanah itu dimiliki untuk diproduktifkan. Nah, itu filosofi dalam hukum Islam. Ini penting. Jadi supaya kita paham ketika kita bicara tentang hukum ini. Nah, karena itu ketika intensifikasi itu dilakukan, ternyata masih kurang, maka perlu ekstensifikasi. Pembukaan lahan-lahan baru, ya, pertanian dan sebagainya. Jadi ini cara pandang Islam yang luar biasa. Ya. Nah, termasuk kemudian kalau ada SDM yang bisa artinya produktif, ya, terus dia punya kemampuan atau keahlian di bidang pertanian, tapi dia tidak punya lahan. Nah, ini dia tidak punya lahan, maka negara itu juga bisa membantu orang-orang seperti ini dengan memberikan iqta. Nah, itu namanya, jadi memberikan iqta atau qati'ah kalau tadi dalam bahasa kitab ini. Iqta itu adalah tanah yang diberikan oleh negara kepada person, kepada individu. Itu nanti bentuknya bisa macam-macam. Bisa tanah pertanian, bisa tanah perkebunan, bisa tanah dalam bentuk misalnya seperti tambak, ya. Nanti ada kisah bagaimana sahabat itu mendapatkan tanah dari Nabi. Tanah itu ada sumbernya, ya. Jadi itu karena dekat dengan laut, ya. Itu ada kayak garam gitu, ya. Nah, dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari kebijakan negara yang disebut dengan iqta atau qati'ah kalau dalam bahasa kitab ini. Nah, ini sedikit gambaran, ya, yang kita mesti paham. Jadi betapa Islam itu luar biasa, ya, sebagai sistem itu luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya, jadi Islam itu selain bicara tentang tadi, ya, misalnya seperti sumber ekonomi yang pertama tadi itu pertanian, berarti butuh tanah, maka hukum tanah diatur sedemikian rupa di dalam fikih itu. Yang kedua, selain pertanian, sumber ekonomi yang kedua itu adalah perdagangan. Ya, perdagangan. Nah, perdagangan itu basisnya apa? Jual beli. Karena itu kemudian hukum fikih mengatur. Makanya dalam kitab-kitab fikih itu pembahasan tentang muamalah itu umumnya itu terkait dengan masalah jual beli. Karena ini terkait dengan sumber ekonomi yang kedua. Yang ketiga itu adalah jasa. Jasa itu terkait dengan akad ijarah nanti. Ya, jasa itu bisa terkait dengan jasa benda, nanti bisa terkait dengan jasa manusia, ya, makhluk hidup gitu. Ya, jadi jasa benda itu misalnya seperti rumah yang disewakan, gedung yang disewakan, mobil yang disewakan, itu jasa benda. Ada jasa yang terkait dengan manusia, ya, seperti misalnya pegawai, kemudian pembantu dan sebagainya, itu jasa manusia. Nah, ini termasuk sumber ekonomi yang ketiga. Dan yang keempat, ya, jadi tadi pertanian, kemudian perdagangan, jasa, dan yang keempat itu industri. Ya, ini kaitannya dengan produksi. Nah, ini juga diatur di dalam Islam. Karena itu di dalam Islam mengatur tentang nanti bagaimana status kepemilikan atas pabrik. Maka kemudian ada kaidah al-masna'u ya'khudhu hukmal mada allati tasna'uha. Nah, itu. Jadi hukum pabrik itu atau perusahaan itu atau industri itu nanti mengikuti hukum barang yang diproduksi. Misalnya, boleh enggak ada pabrik narkoba misalnya. Kalau narkoba yang diproduksi itu haram, maka pabriknya itu otomatis haram. Nah, gitu. Boleh enggak misalnya bikin pabrik minuman keras gitu. Minuman keras itu haram. Karena minuman keras itu haram, maka pabriknya juga haram. Nah, begitu. Begitu juga industri itu nanti karena tergantung kepada barang produksi. Misalnya, boleh tidak? Misalnya ada perusahaan swasta mengelola nikel. Nikel itu termasuk produksi barang yang barang itu tidak boleh dikuasai individu. Maka haram pabriknya itu dikuasai oleh swasta. Misalnya kayak begitu. Itu diatur di dalam Islam. Ya, itu diatur dalam Islam. Sehingga dengan begitu, maka negara itu memiliki sumber ekonomi yang luar biasa.
Ketika negara itu memiliki sumber ekonomi yang luar biasa, maka otomatis negara itu akan dikjaya gitu. Jadi negara itu punya kekayaan yang cukup. Jadi kalau hari ini negaranya miskin sehingga akhirnya rakyat dipalak dengan pajak, itu karena sistem tadi tidak berjalan. Atau sistem tadi itu ya bisa dikatakan tidak ada. Gitu. Ya, harusnya ini milik katakanlah umum yang dikelola oleh negara dan sebagainya tadi, itu akhirnya jatuh ke tangan swasta yang kaya swastanya. Negaranya miskin. Ketika negaranya miskin mau mengelola negara, bagaimana caranya? Maceki rakyatnya. Akhirnya pajak naik terus. Gitu. Pajak naik terus. Nah, ini yang kita mesti paham. Jadi Islam itu Masya Allah ya, ketika kita bicara tentang sistem ekonomi itu Masya Allah luar biasa. Nah, ini karena itu ya banyak orang Islam yang hari ini ya, mau ekonom Islam ataukah yang kapitalis itu sama, mereka tidak memiliki pandangan tentang sistem Islam yang jernih, sistem Islam yang komprehensif, sehingga akhirnya tidak bisa memberikan solusi. Kalau bahas soal ekonomi Islam paling nanti ujung-ujungnya zakat, ya, sedekah, wakaf, paling itu yang diutik-utik terus. Sementara ada banyak sekali sumber ekonomi ya di dalam Islam itu, selain itu tadi, itu yang justru menjadikan negara itu kuat. Tapi karena ini jatuh ke tangan swasta akibat pengelolaan dengan menggunakan sistem kapitalis tadi, akhirnya negaranya seperti itu. Nah, ini sedikit ya Al-Fakir singgung istilah qati'ah tadi dalam konteks ini, itu konteksnya dengan iqta' ya, di dalam bahasa kitab fikih itu iqta'. Nah, kita lanjutkan di dalam riwayat ini, kisatu radhiyallahu anhu ma'a rajulin minal Arab. Jadi bagaimana kisah Amir bin Rabi'ah dengan salah seorang laki-laki dari Arab. Akhraj Abu Nu'aim fil Khilyati. Abu Nu'aim di dalam kitab Khilyatil Auliya telah mengeluarkan riwayat an Zaid bin Aslam an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Ya, telah mengeluarkan dari Zaid bin Aslam dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai. Annahu nazala bihi rajulun minal Arab. Ya, annahu nazala bihi rajulun minal Arab. Jadi ada seorang laki-laki, ya, maksudnya orang Arab, singgah di tempat beliau. Fa aqrama Amirun. Amir ini karena mendapatkan tamu dan haknya tamu itu adalah dihormati. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifahu. Ya, salah seorang di antara kalian tidaklah disebut beriman sehingga memuliakan tamunya. Maka Amir ini memuliakan tamunya. Fa aqrama Amirun mathwahu. Maka Amir kemudian memuliakan beliau. Di sini maswahu itu dijelaskan ja'ala mahalla sawa'i wa iqamati kariman. Maksudnya apa? Amir itu menyediakan tempat. Maswa itu dalam bahasa Arab itu tempat bersemayam, tempat duduknya, tempat istirahatnya. Mungkin kalau dia perlu tidur dan sebagainya, itu disiapkan dengan begitu luar biasa, ya. Ay hasanan murdiyan, artinya apa yang disiapkan tadi itu atau apa yang diberikan tadi itu adalah sesuatu yang bagus, yang membuat tamunya tadi itu ridho, senang gitu. Jadi membuat tamunya itu ridho, ya. Nah, di sini disebutkan wa hadza kinaya an ikrami iyahu ala ablagh wajhin wa tammah. Ini penjelasan dari apa namanya muhakkiknya, ya. Jadi di sini disebutkan wahada, artinya ungkapan ini itu kinaya. Kinaya itu ada majas, kiasan. Tentang apa? Tentang bagaimana Amir ini bin Rabi'ah tadi memuliakan tamunya itu dengan ablagh wajhin, dalam bentuk yang luar biasa, wa atammah gitu, dan sangat sempurna. Nah, gitu. Ya. Nah, di sini diantaranya li'anna min akramil mahalli bitandifi wa farasi wa nahwi dzalika. Jadi termasuk dibersihkan tempatnya. Jadi makanya kalau ada tamu itu, ya, kalau kita mau ada tamu, ya, rumahnya itu dibersihkan, jangan berantakan. Itu bagian dari ikramud duyuf, ya, untuk menghormati tamu. Ya, termasuk juga itu untuk menciptakan kesan. Bayangkan ya, misalnya kaya tapi barangnya itu di ruang tamu nggak karu-karuan, berantakan, belum lagi nanti. Itu kan orang pertama itu, aduh orang ini kaya tapi
Ya, kalau bahasa Jawanya itu kempros gitu ya. Apa namanya enggak bersih. Nah, ketika ada tamu yang datang tadi kita siapkan dibersihkan ya, hal-hal yang mungkin tidak pantas dilihat itu dibersihkan supaya apa? Tamunya tadi itu nyaman di situ. Jadi dia duduk juga nyaman. Ya mungkin apa namanya ruangannya harum, ya kemudian bersih, ya nggak ada sampah, kotoran-kotoran, debu dan sebagainya. Itu bagian dari akramah, ya bagian dari ikram. Makanya di sini disebutkan fa akrama amirin wasfa tadi dijelaskan, yaitu termasuk dengan membersihkan apa namanya rumahnya tadi, termasuk tempat duduknya dan sebagainya. Wa kallama fi, kemudian di situ wa kallama fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan di situ faja'ahu rajul, kemudian orang itu mendatanginya faqala inni istaqta'tu. Jadi maksudnya orang itu cerita, ya kan? Cerita karena dia menceritakan tentang Nabi ini. Ya, menceritakan tentang Nabi. Jadi ini orang ini datang pada Amir, ya. Kemudian Amir memberikan tempat yang ya tadi itu bersih, macam-macam dipersilakan dengan baik. Terus dia cerita, ya, bahwa dia pernah disampaikan oleh Nabi, faja'ur rajul faqala ini istaqta'tu. Orang itu kemudian datang kepada Amir tadi, faqala ini istaqta'tu Rasulullah wahdian. Kata orang itu, ya aku pernah meminta. Nah ini kata qati'ah tadi itu dari sini. Istaqta'tu itu maksudnya aku pernah meminta ikta. Ikta itu tadi, ikta itu sebidang tanah yang diberikan oleh negara, entah tanah pertanian, entah tanah itu berupa tambak atau apa. Itu tanah itu diberikan oleh negara. Ya, di sini kalimatnya disebutkan ini istaqta'tu. Aku pernah meminta sebidang tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita lihat caranya di sini sa'altu ayyuqti'ahu. Ya, ayyaj'ala lahu iqta'an yatamallaku wa yastabiddahu bihi. Artinya aku pernah meminta kepada Nabi agar Nabi itu memberikan sebidang tanah tadi. Ayyaj'al lahu iqta'an. Nah, ini iqta'. Di sini digunakan kata iqta'. Ya, kalau tadi di kalimat sebelumnya tadi digunakan kata qati'ah. Jadi itu satu akar kata. Makanya tadi kita sebutkan kalau di sini disarah oleh muhakkiknya itu ta'ifah min ardil kharaj, sebenarnya bukan hanya ardil kharaj. Ya, istilah qati'ah atau iqta itu bukan hanya ardil kharaj. Tanah kharaj itu apa Bapak-Ibu sekalian? Jadi begini, di dalam Islam, tanah itu nanti dibagi menjadi dua. Ya. Ada tanah namanya tanah usyur. Tanah usyur itu ya adalah tanah di mana wilayahnya tadi penduduknya itu masuk Islam tanpa melalui peperangan. Maka tanah-tanahnya itu disebut tanah usyur. Indonesia dulu ketika Islam masuk ke sini, rakyat Indonesia ini termasuk rakyat yang masuk Islam tanpa perang. Ya, itu kelebihannya bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini Masya Allah, mereka menerima hidayah Islam itu nggak perlu diperangi. Ya, ini penting. Beda dengan misalnya Palestina, Pakistan, Bangladesh, India, kemudian Afghanistan. Ya. Wilayah-wilayah tadi termasuk Irak, Persia itu. Itu wilayah-wilayah yang Islam masuk ke sana itu dengan pedang, melalui peperangan. Artinya mereka mau tunduk pada Islam setelah ditaklukkan. Ini. Karena itu status tanahnya itu nanti berbeda dengan Indonesia. Jadi status tanah Indonesia itu masuk tanah usyriyah. Status tanah-tanah yang tadi disebutkan misalnya seperti Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan, termasuk Palestina, Irak tadi, itu disebut tanah kharajiyah. Nah, itu tanahnya disebut tanah kharajiyah. Kenapa disebut tanah kharajiyah? Karena wilayah tadi Islam masuk ke sana, penduduknya memulai Islam itu karena
melalui peperangan. Nah, gitu. Jadi melalui peperangan. Maka tanahnya tadi disebut dengan tanah kharaj. Nah, ini. Nah, jadi kalau tadi muhakiknya, artinya editor kitab ini mengatakan ta'ifah min ardil kharaj, itu berarti apa? Qati'ah tadi, pemberian tadi itu seolah-olah hanya dari tanah kharaj. Nah, gitu. Artinya dari wilayah-wilayah yang tadi ditaklukkan dengan melalui perang. Padahal yang namanya iqta di dalam fikih atau qati'ah tadi dalam istilah kitab ini itu bukan hanya dari tanah kharaj tapi juga dari tanah usyur. Gitu. Tanah usyur itu seperti Indonesia tadi, itu tanah usyur. Nah, wilayah Jazirah Arab itu mana? Bapak-Ibu sekalian, Jazirah Arab itu termasuk jazirah meskipun ada Fathu Mekah nih, ya. Fathu Mekah itu terjadi pada tahun ke-8. Tetapi seluruh Jazirah Arab itu tanahnya itu tidak dimasukkan dalam kategori tanah kharaj meskipun ditaklukkan dengan penaklukan. Ya, itu kesepakatan para fuqaha. Dimasukkan tanah usyur. Ya, nanti dimasukkan tanah usyur. Nah, tanah kharaj tadi itu di luar Jazirah Arab. Seperti tadi. Ya, misalnya seperti Irak. Irak itu di luar Jazirah Arab. Karena Jazirah Arab itu hanya 7. Kalau sekarang menjadi 7 negara. Jadi Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Yaman. Nah, itu 7 negara ini. Ini yang sekarang masuk di dalam kategori Jazirah Arab. Di luar itu Irak, ya seperti Iran, ya kemudian Syam, ya seperti Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, ya itu tidak termasuk Jazirah Arab meskipun mereka ngomong pakai bahasa Arab. Ya, itu tidak termasuk Jazirah Arab meskipun mereka ngomongnya pakai bahasa Arab. Mesir, Tunisia, Aljazair, ya Maroko, itu bukan Jazirah Arab. Ini jangan salah ya. Jadi Jazirah Arab itu hanya 7 negara sekarang ini. Itu wilayahnya. Di luar itu bukan Jazirah Arab. Nah, wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab tadi itu kebanyakan ditaklukkan dengan melalui peperangan karena itu tanahnya disebut tanah kharajiyah. Itu tanahnya disebut tanah kharajiyah. Ini sekaligus kita jelaskan fikihnya jadi supaya paham kalau membaca kitab. Ya, karena ada istilah-istilah yang nggak bisa dipahami karena tidak ada di dalam penjelasannya kecuali kita syarah, ya ini. Nah, nanti di dalam tanah kharaj itu ada hukum zakat, ada hukum kharaj juga ada. Jadi misalnya begini, ya kita ada orang Islam punya tanah di Irak, tanah pertanian. Nah, kalau tanah pertanian menghasilkan jadi panen misalnya gitu. Pertanyaannya, apakah dia kena zakat zuru' wasimar, zakat tanaman dan buah-buahan? Iya. Jawabannya iya. Apakah dia juga kena kharaj? Iya. Nah, jadi berarti kena double itu. Kena zakat sama kena kharaj. Nah, gitu. Tapi kalau tanah usyur tidak. Indonesia ini misalnya tanah pertanian, dia hanya kena zakat zuru' wasimar saja. Tapi dia enggak kena kharaj. Itu ya. Ini yang kita mesti paham. Jadi tanah di Indonesia ini dia kena zakat kalau tanah pertanian tadi, zakat zuru' wasimar. Zakat tanaman dan buah-buahan. Tapi kalau tanah kharaj itu kena 2. Terus kemudian nanti kalau kena 2 begitu bagaimana? Ya dilihat dulu. Kalau ternyata yang dikeluarkan dari zakat tadi itu masih banyak kelebihannya dan dia bisa dikeluarkan, maka bisa diambil dua-duanya. Tapi kalau sudah dikeluarkan salah satu dan kemudian satunya sudah tidak memungkinkan untuk diambil lagi, maka cukup satu. Nah, itu ketentuan fikih. Ya, ketentuan fikihnya begitu. Ya. Nah, ini. Mungkin kita baru mendengar hukum kayak begini. Karena kita banyak yang tidak mengkaji pembahasan fikih seperti ini. Ya, bahkan dulu Al-Fakir ketika di pesantren itu tidak sampai sedetil itu pembahasan fikihnya. Ya, paling sekedar saja bahas hukum tanah gitu. Tapi tidak sedetil itu.
Karena seperti yang pernah saya sampaikan, ketika kita dulu di pesantren bicara fikih hanya bicara hukum, tidak bicara sistem. Nah, ketika kita bicara sistem itu berbeda. Dia lebih detail. Gitu. Ya, ini sedikit tambahan. Nah, jadi kata istaqta'tu tadi itu merujuk kepada apa yang dilakukan oleh orang tadi ketika ketemu Rasulullah. Jadi aku pernah meminta Rasulullah wadian, yang diminta itu wadi itu lembah. Ma fil Arab, yang ada di Arab, wadin, ya, ma fil Arab maksudnya tidak ada di Arab itu sebuah lembah afdhala minhu, yang lebih baik daripada lembah tadi. Bayangkan lembah itu kan berarti apa namanya, tempat ya. Biasanya dia posisinya ada di lereng gunung. Kalau di Arab itu kan karena pegunungan, bebatuan. Lembah itu posisinya dia berarti di bawah, dan biasanya menjadi karena posisinya di bawah menjadi tempat kalau hujan ya jadi aliran air, makanya disebut wadi. Gitu, disebut wadi itu karena memang posisinya dia di bawah, kalau hujan air ngalir lewat tadi itu, maka disebut wadi. Nah, itu lembah. Nah, kata orang ini, aku pernah meminta kepada Nabi sebuah lembah yang tidak ada lembah yang paling bagus di Arab itu kecuali lembah tadi. Itu aku minta. Coba bayangkan, lembah seperti itu diminta, dikasih sama Nabi. Waqad aradtu an ukti alaka, kata orang ini, aku ingin memberikan untukmu minhu, dari lembah tadi, kit'ah. Karena lembahnya itu tidak hanya mungkin berapa meter begitu, bisa jadi luas lembahnya tadi. Karena itu kata orang tadi, aku ingin memberikan lembah tadi sebagian, takunulaka, ya, itu akan menjadi milikmu, wali aqabika, dan untuk keturunanmu, bukan hanya untuk kamu tapi juga untuk keturunanmu, mimba tiga setelah kamu, kata orang itu. Qala Amir, apa kata Amir? Amir bin Rabi'ah. Jadi bayangkan ya, Amir ini tuan rumah, kemudian ada tamu orang Arab yang nggak kenal, baru dikenal pada saat itu, diperlakukan dengan baik oleh Amir bin Rabi'ah tadi. Lalu kemudian orang itu terketuk hatinya, dia punya lembah yang diberikan oleh Nabi. Lalu kemudian dia tawarkan lembah itu kepada Amir bin Rabi'ah tadi. Subhanallah. Padahal baru kenal. Orang itu singgah, diperlakukan dengan begitu. Jadi itu loh, makanya orang itu ya, ketika hatinya sudah terketuk, ketika hatinya itu sudah tertambat karena perlakuan yang baik, karena akhlak yang baik, maka dia akan memberikan apa yang dia punya sebagai bentuk apa? Balas jasa. Nah, ini. Jadi orang ini Masya Allah, ya kan, baru kenal, dia mau memberikan tadi sebidang tanah yang diberikan oleh Nabi, separuh atau sebagian tadi dikasihkan. Masya Allah, Allah, ya, ini luar biasa, ya. Ini. Jadi apa kata Amir? Nah, untungnya Amir itu, nah ini juga sikap yang luar biasa ya. Jadi bukan aji mumpung, ya. Amir itu ditawari untuk diberi tanah tadi, tapi kata Amir apa? Qala Amir, nah ini, Masya Allah, ini kalimat Amir ya. Kata Amir, la hajatan li fiqati atik, aku nggak butuh, kata dia. Masya Allah, kata Amir, aku nggak butuh apa namanya, qati'ah tadi itu, iktok yang kamu berikan itu, aku nggak butuh, kata Amir. Masya Allah, bayangkan dikasih cuma-cuma semata-mata karena Amir itu memberikan layanan yang baik kepada orang tadi, dan itu nggak ada istilahnya itu pamrih apa-apa. Ya, ini betul-betul ya karena mahabbah, karena cinta. Itu. Jadi karena cinta. Jadi makanya ini juga penting ya. Jadi kita bayangkan ya, Amir yang menyambut tamu tadi itu dengan cinta, kemudian tamunya itu karena merasa senang gitu, lalu kemudian dia memberikan hadiah kepada Amir. Masya Allah ya, jadi saling memberi hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabu. Jadi kamu saling memberi hadiah lah, maka kamu akan saling mencintai. Begitu kata Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita perhatikan, apa kata Amir? La hajata li fi qati'atika, aku enggak butuh
Padahal orang itu ngasih dengan sukarela. Aku nggak butuh. Ya, tanah yang kamu berikan itu. Apa alasan Amir? Kenapa Amir nggak butuh? Ya, kata Amir, nazalatil yaum, hari ini telah turun satu surat adhalatna, kata. Hari ini telah turun satu surat dan surat itu membuat kami adhalatna. Surat itu membuat kami melupakan anid dunia, kata. Masya Allah. Jadi ada satu surat yang turun yang membuat Amir itu katanya membuat kami itu melupakan dunia. Kami setelah turun ayat itu nggak butuh dunia, katanya. Masya Allah. Ya. Nah ini apa kata Amir? Ya, nah ini surat Al-Anbiya ya. Di sini disebutkan surat Al-Anbiya ayat 1. Ya, iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi iktaraba lin-nasi iktaraba itu telah menjadi dekat. Lin-nasi bagi manusia hisabum, hisab mereka. Ya. Jadi maksudnya apa? Yaitu kaitannya dengan kiamat gitu. Kaitannya dengan kiamat. Wa hum fi ghaflatin, sementara mereka itu dalam keadaan lalai dengan dunia. Maksudnya dunia itu membuat mereka lalai, padahal hisabnya itu dekat. Ya, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya. Jadi mereka itu fi ghaflah karena dunia tadi, mereka itu lalai dari apa? Mu'ridun. Mereka kemudian berpaling dari akhirat. Ayat ini nyindir siapa? Orang yang gandrung dengan dunia, orang yang tergila-gila dengan dunia. Gitu. Padahal hisabnya itu sudah dekat. Coba bayangkan ya. Baru mati dikubur itu udah ditanya. Ya kan? Dikubur itu udah ditanya. Bahkan bisa dikatakan ya kuburan itu adalah miniatur nanti kita di akhirat itu kayak apa, itu di kuburan itu. Ya, makanya ayatnya mengatakan iktaraba lin-nasi hisabum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi mereka itu fi ghaflah karena dunia. Jabatan yang membuat dia lalai, harta membuat dia lalai, perempuan membuat dia lalai. Masya Allah. Ya. Lalai dari apa? Lalai dari akhirat. Nah ini yang jadi masalah. Ya kan? Ini yang jadi masalah. Nah karena itu ketika ayat ini turun, kata Amir, aku sudah enggak tertarik lagi dengan dunia. Masya Allah. Ya, aku enggak tertarik lagi dengan dunia. Karena ayat ini ya membuat aku melupakan dunia. Jadi dunia itu begitu rupa. Bayangkan itu mendapatkan tawaran yang menggiurkan tadi. Ya. Nah nanti kita akan lihat ya, ada hadis Nabi itu yang betul-betul Masya Allah ya. Hadis dari Abi Burdah, ya Abi Barzah Al-Aslami, hadis itu mengatakan begini. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati. Nanti pada hari kiamat, pada saat manusia itu dibangkitkan oleh Allah, telapak kaki kita itu belum melangkah hatta yus'ala, sampai kemudian kita itu ditanya an umri, umur kita itu kita pakai apa, an umri fi ma'afna, kita habiskan untuk apa umur kita ini, itu nanti akan ditanya oleh Allah. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan merasa senang dulu ya. Makanya kita ini punya umur, kita punya waktu, kita pakai apa waktu kita, umur kita. Ini contoh ya. Jadi kadang-kadang kita ini ngaji saja. Ngaji ini kan hukumnya wajib. Apalagi kalau itu ilmu-ilmu hal ya, ilmu-ilmu tentang perilaku kita. Itu hukumnya wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah Bapak Ibu sekalian. Kenapa fardu ain? Karena Bapak Ibu tidak akan bisa menjalani hidup dengan benar kalau nggak punya ilmu. Ya. Jadi jangan dikira ngaji itu, oh kalau mau jadi ustaz saja ngaji. Enggak. Ngaji itu punya fardu ain. Ya, terutama terkait dengan ilmu yang kita butuhkan untuk ngatur perilaku kita. Itu. Ya, karena kata Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'alimul Muta'alim, ilmu yang wajib ya. Jadi thalabul ilmi faridatun, ketika belum menjelaskan hadis itu.
Thalabul ilmi faridatun. Mencari ilmu itu hukumnya fardu ala kulli muslimin, bagi orang Islam. Kata beliau, ilmu apa yang wajib? Ilmul hal. Ilmu yang mengatur perilaku. Hal itu makna yang paling tepat itu perilaku. Nah, hal itu ada dua, ada halul qulub, ada halul jawarih. Perilaku yang terkait dengan hati. Hati kita itu kan punya perilaku. Nah, itu ada ilmunya. Makanya kemudian ada ilmu akidah, tauhid, itu ilmu yang terkait dengan perilaku hati. Yang kedua tasawuf. Tasawuf itu perilaku hati, terkait dengan kelembutan hati. Akhlak, adab itu terkait dengan hati. Meskipun secara zahir itu ada kaitannya dengan fisik. Nah, itu nanti makanya ada irisan antara perbuatan fisiknya, itu hukum syaraknya, kemudian hatinya. Karena adab itu tidak bisa dipisahkan antara zahir dan batin. Itu. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perilaku yang terkait dengan anggota tubuh. Mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Itu anggota tubuh. Nah, itu yang diatur dalam ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Bapak-Ibu sekalian. Nah, ilmu ini, ilmu hal baik itu hal yang pertama tadi halul qulub maupun yang kedua halul jawarih, itu dua-duanya butuh ilmu. Kalau di dalam bahasanya ulama Al-Azhar atau bahasanya Al-Azhar itu disebut dengan ulumul maqasid, ilmu yang menjadi tujuan. Ini ilmu yang wajib kita pelajari. Makanya paling tidak Bapak Ibu itu harus belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. 3 ini harus Bapak Ibu kuasai kalau pengen selamat hidupnya dunia akhirat. Ya, tauhid, fikih, tasawuf, 3 ini. Ya, ini harus dikuasai. Kalau enggak, jangan bertanya selamat enggak hidup saya. Ini ilmu yang wajib, hukumnya fardhu ain bagi setiap kita untuk belajar. Nah, ngaji males, ya kan? Ngaji males, ya. Tapi kalau pegang handphone, ya, lihat TV, sinetron berjam-jam kuat. Tapi giliran di masjid ngaji males, masya Allah. Baca kitab nggak pernah. Coba bayangkan. Terus nanti kita mau mengatakan apa di hadapan Allah? Padahal Rasulullah tadi mengatakan apa? Rasulullah mengatakan la tazula. Ya la tazulu qadama 'abdin. Ya, kaki hamba itu tidak akan bisa melangkah yaumul qiyamati pada hari kiamat hatta yus'ala. Sampai orang itu ditanya an umrihi, umurnya, fi ma'afna. Umurmu kamu pakai apa selama ini? Umurmu kamu pakai apa selama ini? Itu ya. Ini. Jadi umurmu itu kamu pakai apa selama ini? Ini, ya kan? Tadi itu contohnya. Ngaji baru sebentar saja sudah. Ya. Padahal itu hukumnya wajib. Sementara kalau dipakai untuk yang lain, masya Allah. Ya. Ini contoh ya. Nah, itu. Ya. Kemudian wa'an ilmihi fima fu'ila, tentang ilmunya. Kalau kita punya ilmu juga begitu. Mana ilmu kita yang kita amalkan? Jangan sampai punya ilmu kemudian ilmunya enggak dipakai. Nah, itu. Kemudian yang ketiga an malihi. Nah, ini tadi konteksnya dengan hadis ini. An malihi, kalau kita punya harta, nanti harta kita itu akan ditanya min aina iktasabah. Dari mana kita itu mendapatkan harta tadi. Jadi kalau umur itu karena pemberian Allah, ya, maka pertanyaannya untuk apa dihabiskan? Ilmu, ya, apakah diamalkan atau tidak? Yang ketiga tentang harta. Harta itu pertanyaannya 2. Dari mana dia mendapatkan? Kemudian yang kedua, wa fima anfaqa. Kemana harta itu dibelanjakan? Jadi dari mana dia dapatkan? Yang kedua, kemana harta itu dibelanjakan? Makanya Islam itu mengatur hukum, ya, tentang bagaimana membelanjakan harta. Termasuk ada israf wa tabdzir, ya kan? Ada israf wa tabdzir, mubadir itu membelanjakan harta dalam perkara haram. Itu mubadir. Jadi meskipun kita itu ngasih cuma cepek, gitu kan? Kalau kita ngasih untuk orang maksiat, itu dosa. Dan itu masuk
israf wa tabdzir. Gitu. Tapi kalau kita misalnya membelanjakan harta 1 miliar untuk wakaf masjid, untuk misalnya bangun pesantren 1 miliar nih, atau bahkan mungkin lebih, itu bukan israf wa tabdzir. Tapi kalau cepek tadi itu untuk maksiat, meskipun cuma cepek, itu ya masuk dalam kategori israf wa tabdzir. Nah itu. Nah ini contoh pembahasan hukum ya terkait dengan hadis tadi itu. Kemudian wa an jismi fi ma'ablah, tubuhnya dihabiskan untuk apa? Tubuhnya itu dihabiskan untuk apa? Gitu. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu dan saya sekalian, kita itu menghabiskan waktu, tubuh kita pakai untuk ibadah, tubuh kita pakai untuk melakukan ketaatan. Capeknya orang melakukan ketaatan itu, kalau nanti kita ditanya Allah, tubuhmu kamu pakai apa? Kita pakai untuk ngaji, kita pakai untuk dakwah, kita pakai untuk ngurus umat, itu Masya Allah. Ya kan? Tubuh kita itu nanti akan menjadi saksi. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, wa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu nanti semua itu akan memberitahukan kabarnya. Itu. Jadi kita nggak bisa ngeles. Ya. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Amir kepada orang tadi. Iqtaraba lin-nasi hisabum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi hisab mereka itu bagi manusia telah menjadi dekat hisab mereka. Wa hum fi ghaflatin, sementara mereka masih lalai, masih gandrung dengan dunia, masih memuja-muja dunia. Ya kan? Gitu. Sementara mereka mu'ridun, ya mereka berpaling dari akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ini kata Amir, setelah ada ayat ini turun, saya sudah enggak tertarik lagi dengan dunia. Masya Allah. Ya. Nah kemudian riwayat berikutnya, ini hampir mirip, hanya beda sahabat. Kalau tadi Amir bin Rabi'ah, sekarang adalah Abu Dar al-Ghifari. Radhi Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu anhu al-mala. Jadi bagaimana Abu Dar al-Ghifari menolak harta. Kisatu ma Utsman wa Ka'ab fi dalika. Jadi kisah Abu Dar al-Ghifari dengan Utsman dan Ka'ab. Ya, Ka'ab bin Ashraf ini. Akhraj Abu Nu'aim fil Hilya. Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya telah mengeluarkan riwayat an Abdullah bin Samit, dari Abdullah bin Samit ibni akhi Abi Dar, ya. Abdullah bin Samit itu adalah anak ya, jadi ibni akhi Abdullah, ya. Jadi dia anak saudaranya Abu Dar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata, dakhaltu ma'ammi, ya, ini Abdullah bin Samit, aku pernah masuk ke rumah pamanku. Siapa pamannya? Dakhaltu ma'ammi, aku pernah masuk bersama pamanku, bukan ke rumah pamanku. Aku telah masuk bersama pamanku. Maksudnya aku bertamu bersama pamanku. Pamannya ini adalah Abu Dar al-Ghifari. Ini kata Abdullah bin Samit. Bertamu kemana? Ala Utsman, ke rumahnya Utsman radhiyallahu anhu. Faqala li Utsman, kemudian Abu Dar al-Ghifari itu berkata kepada Utsman. Utsman ketika itu menjadi khalifah. I'dan li fi Rabadah, katanya. I'dan li, aku minta izin. Jadi karena Abu Dar itu minta diizinkan untuk tinggal di Rabadah. Ya, Rabadah ini kita pernah sampaikan, ya, kawasan yang di luar Madinah. Aku minta izin untuk tinggal di Rabadah tadi. Faqala, maka kemudian Utsman mengatakan, na'am, silakan. Ya. Wa na'muru laka, dan kami akan perintahkan untukmu bina'amin min na'amis shadaqah. Maksudnya Utsman itu bukan hanya mengizinkan Abu Dar al-Ghifari untuk pindah dari Madinah ke Rabadah, tapi Utsman itu ingin membekali Abu Dar al-Ghifari dengan apa? Dibekali dengan na'am. Na'am itu adalah unta. Ya, na'am ini adalah unta. Dari unta sedekah, maksudnya unta zakat. Ini dibekalkan kepada siapa? Kepada Abu Dar al-Ghifari. Taghdu alaika wa taruhu. Taghdu itu berangkat kalau pagi, wa taruhu itu kalau petang. Jadi kalau pagi dia akan membawamu, ya, untuk pergi, entah itu mencari nafkah atau apa. Nanti kalau petang membawa kamu kembali. Taghdu wa taruhu itu maknanya begitu. Qala, maka kemudian Abu Dar mengatakan, la hajata li fi dzalika. Coba bayangkan. Aku tidak butuh itu.
Padahal niatnya Utsman ini sebagai khalifah. Niatnya Utsman ini baik. Tapi ditolak oleh Abu Dar. Abu Dar mengatakan saya nggak butuh itu. Apa kata Abu Dar? Takfi Abu Dar, cukuplah bagi Abu Dar sirmatuhu. Sirmah itu unta tapi ya nggak baik lah. Kalau na'am tadi itu ya bisa dikatakan unta yang bagus. Dia bisa dinaiki sehat gitu. Kata Abu Dar, takfi Abu Dar sirmatu, cukuplah bagi Abu Dar untanya saja. Unta, maksudnya Abu Dar itu dia punya unta. Ya meskipun ya unta murah lah gitu. Summa qama, kemudian berdiri, faqala i'zimu dunyakum. Ini Abu Dar. Masya Allah ya. Ini salah satu sifat Abu Dar. Abu Dar itu orangnya emosional. Ya, Abu Dar itu orangnya apa? Emosional. Nah, karena itu kita pernah cerita ya, bagaimana Rasulullah itu ketika Abu Dar itu kan pernah minta jabatan kan pada Nabi itu. Terus ditolak sama Nabi itu, gak dikasih sama Nabi. Kita pernah sampaikan kan, itu penjelasan Syekh Syihad At-Turbani di dalam kitabnya Madrasatu Muhammad SAW. Ya, itu Al-Fakir baru tahu kenapa ya Rasulullah itu menolak Abu Dar ketika minta jabatan. Padahal Muawiyah ketika minta jabatan dikasih sama Nabi. Ya kan? Nah, jadi gini. Kata Syekh At-Turbani, ketika Rasulullah SAW mengatakan pada Abu Dar, ya Abu Dar, innaka dha'ifun. Kamu itu adalah orang yang lemah. Innaha amanah. Jabatan itu amanah. Hizzun, dia menjadi kehinaan, wa nadamah, dan bisa menjadi penyesalan. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, illa man ata bihaqqiha, kecuali orang yang menunaikannya dengan sebenar-benarnya. Itu kalimat Nabi kepada Abu Dar. Pertanyaannya kemudian begini, apa yang dimaksud oleh Nabi bahwa Abu Dar itu orang yang lemah? Innaka dhaifun, kalimatnya Nabi itu begitu. Jadi Nabi itu memvonis innaka dhaifun, kamu itu lemah. Jadi kamu itu enggak pantas mendapatkan jabatan ini. Padahal kalau kita lihat Abu Dar itu Masya Allah ya, pada waktu Abu Dar baru masuk Islam di Mekah, Abu Dar itu bagaimana hebatnya ketika sahabat-sahabat itu belum berani secara terang-terangan menyampaikan ayat Al-Quran. Abu Dar itu berani dan menyampaikan ayat di hadapan orang kafir Quraisy, kemudian setelah itu ditangkap, digebuki sampai babak belur. Itu Abu Dar. Lu orang kayak gini dikatakan Nabi innaka dhaifun, kamu itu lemah. Kita mikir, apa yang membuat Abu Dar ini lemah? Ternyata, kata Syekh At-Turbani dalam kitabnya tadi, yang membuat Nabi menyampaikan seperti itu karena Abu Dar itu karakternya temperamental tadi. Pemarah, emosional. Orang emosional itu gak cocok jadi pemimpin. Itu maksudnya. Pemimpin itu harus sabar. Kepalanya harus dingin. Kalau dia sampai temperamental, pemarah, wah susah nanti. Nah ini kita buktikan sekarang. Ya kan, kita buktikan dalam riwayat ini. Ketika Utsman bin Affan dengan baik-baik menawari Abu Dar itu, diberilah Abu Dar tadi. Bukan hanya diizinkan untuk tinggal di Rabada, tapi juga dikasih bekal loh. Kok ngasih bekal? Dikasih bekal. Unta yang bagus. Tapi jawabannya begitu. La hajatan li fi dzalika takfi Abu Dar sirmatuhu. Abu Dar enggak butuh, cukuplah bagi Abu Dar untanya. Ya, yang murah, yang jelek, ya yang macam-macam tadi. Lalu kemudian Abu Dar tidak cukup ngomong begitu, lalu berdiri dan mengatakan kepada Utsman, "I'zimu dunyakum," katanya. Silakan kamu nikmati dunia kamu. Masya Allah. Ya kan? Silakan kamu nikmati dunia kamu. Wada'una wa rabbana wa dinana. Biarkanlah kami bersama Tuhan kami dan agama kami. Maksudnya apa? Biarlah Abu Dar kayak begini. Kamu nikmati duniamu. Kira-kira bahasa begini enak nggak didengar? Nggak enak sekali kan? Ini diperlakukan dengan baik, tapi disikapi begitu. Itu tadi bukti bahwa Abu Dar itu memang emosional, gitu. Orangnya temperamental, gitu. Nah, itu bukti, ya sikapnya Abu Dar tadi. Wa kanu yaktasimuna mal Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu.
mereka ketika itu Utsman dengan Ka'ab ya di situ. Di rumahnya Utsman tadi. Mereka itu sedang membagi hartanya Abdurrahman bin Auf, bahkan indau Ka'ab, di situ ada Ka'ab radhiyallahu anhu. Faqala Utsman li Ka'ab, lalu Utsman kemudian mengatakan kepada Ka'ab, "Ma taqulu fi man jama' hadzal mal?" Ini cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Kata Utsman, "Apa pendapatmu? Ka'ab bin Ashraf ini bukan sahabat biasa. Ya, dia seorang orang yang hebat." Ya. Jadi ketika itu Utsman mengatakan begini, "Apa pendapatmu tentang orang yang mengumpulkan harta seperti ini?" Maksudnya apa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu memang hartanya Masya Allah. Bayangkan ya, anaknya 30 semuanya mendapatkan warisan yang luar biasa banyaknya. Meskipun begitu hartanya itu masih berlebih, coba. Berlebih. Ya, dalam satu kitab disebutkan sepertiga penduduk Madinah itu pernah hutang pada Abdurrahman bin Auf, sepertiga itu pernah mendapatkan zakatnya Abdurrahman bin Auf, dan sepertiganya lagi itu dapatkan santunan Abdurrahman bin Auf. Coba, kurang apa coba? Saking banyaknya hartanya Abdurrahman bin Auf. Padahal ketika hijrah itu semua ditinggalkan di Mekah, hanya memakai jubah dan kuda yang ditunggangi saja. Berangkat ke Madinah, enggak membawa apa-apa. Dan di Madinah dipersaudarakan dengan ketika itu seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini kaya, punya istri banyak, mau diberi separuh kekayaannya ditolak oleh Abdurrahman bin Auf, mau dikasih istrinya, suruh dinikahi, ditolak juga. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf itu menikah. Dan nikahnya itu ada hadis yang masyhur ya, yang sering dikutip oleh Mubalagh itu. Apa hadisnya? Aulim walau bisyatin. Ya, aulim walau bisyatin. Kamu buatlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Itu kasusnya Abdurrahman bin Auf. Bayangkan ya. Berarti apa? Ketika dia menikah itu masih miskin. Kenapa? Karena perintahnya Nabi itu kamu buat walimah meskipun kamu hanya menyembelih seekor kambing. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah itu? Luar biasa Abdurrahman bin Auf. Ini cerita Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian dijawab, fakana yatasaddaqu minhu. Abdurrahman bin Auf itu yatasaddaqu minhu, mensedekahkan hartanya, wa yu'ti fis subul. Hartanya itu diberikan fi sabilillah. Jihad yang dilakukan Rasulullah. Di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu disebutkan infak Abdurrahman bin Auf untuk jihad itu kalau kita hitung 40.000 dinar. Coba bayangkan, 40.000 dinar. Enggak main-main itu. Berapa miliar itu infak. Makanya disebutkan wa yu'ti fis subul. Ya, tidak hanya itu, membebaskan 30.000 budak. Masya Allah. Kalau satu budak itu 1.000 dinar, itu berarti 30.000 dinar. Enggak main-main itu. Subhanallah. Nah kalau nggak kaya kan nggak bisa. Wa yaf'alu dan dia lakukan begini. Itu yang dicatat. Ya. Infaknya 40.000 dinar untuk jihad, membebaskan budak 30.000. Belum lagi menghidupi keluarga Nabi setelah Rasulullah wafat. Itu Abdurrahman bin Auf. Insyaallah. Qala, maka jawabannya apa ketika ditanya Utsman seperti itu? Apa pendapatmu dengan orang yang hartanya sebegini banyak? Kemudian dia begini. Ya kan? Kayak begitu tadi. Reputasinya itu. Kemudian qala inni la arju lahu khairan. Aku sungguh mengharapkan untuknya, maksudnya untuk Abdurrahman bin Auf tadi, khairan, kebajikan. Tapi yang terjadi apa? Faghadi Abu Dar. Ka'ab mengatakan begitu, tapi Abu Dar emosi lagi. Faghadi Abu Dar emosi, Abu Dar marah. Warafal asa, kemudian mengangkat tongkatnya ala Ka'ab untuk dipukulkan pada Ka'ab yang mengatakan begitu. Mungkin dia merasa tersinggung karena tadi menolak pemberian, lalu kemudian Ka'ab ngomong begitu. Ya, di hadapan Abu Dar dan di hadapan Utsman. Ketika Utsman bertanya, maksudnya apa? Utsman itu kan fair ya. Ya adalah sahabat itu yang model Abu Dar yang milih hidup miskin gitu. Ada sahabat yang seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf. Kan enggak apa-apa. Ya kan? Abdurrahman bin Auf ketika Ka'ab tadi ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Abdurrahman bin Auf dengan hartanya begini. Dijawab seperti itu, fair gitu. Maka kemudian beliau mengatakan, wa inilah arjulu khairan. Aku sungguh berharap kebaikan untuknya. Ya. Tapi Abu Dar lagi-lagi karena
emosional, temperamental tadi marah, ambil tongkatnya, ya, mau dipukulkan mereka. Wa qala wa ma yudrika ya ibnal Yahudi. Nah, ini kalimatnya juga nggak enak lagi. Apa yang kamu ketahui anaknya orang Yahudi loh ini? Nyinggung-nyinggung, ya. Orang Islam, orang sudah masuk Islam masih disebut anaknya orang Yahudi, kan nggak enak juga. Nah, itu bukti bahwa memang Abu Dzar itu memang begitu temperamennya, ya, temperamentalnya itu begitu. La yawaddanna sahibu hadal mali yaumil qiyamati. Orang yang punya harta ini sungguh-sungguh pada hari kiamat nanti dia berharap lau kanat, kalau seandainya aqarib itu jamak, ya. Jadi aqarib itu tahu kalajengking, ya, scorpion. Kalau seandainya kalajengking itu talsa uswaida min qalbihi. Talsa itu berarti dia, kalajengking itu kan gigit terus apa? Dia nyebarin itu apa? Nyebarin bisanya itu kan. Kalau seandainya kalajengking itu menggigit dan menyebarkan bisanya, aswaida min qalbihi, sehingga kemudian apa namanya? Hatinya tadi itu menjadi menghitam. Karena kenapa? Karena kena bisanya kalajengking tadi. Itu, ya, kata Abu Dzar. Wa an Abi Syu'bah dan Abi Syu'bah qala ja'a rajulun ila Abi Dzar fa'arada alaihi nafaqah. Ada seorang laki-laki datang pada Abu Dzar menawarkan kepadanya nafaqah. Ya, nafaqah di sini maksudnya ya infak atau perbelanjaan lah. Kemudian faqala Abu Dzar mengatakan indana anzun, ya anuz. Jadi kami itu punya uns. Jadi apa namanya? Maksudnya kambing, ya. Nahlubuha yang kami bisa perah, wa umurun dan kami punya unta. Tangkulu yang himar, kami punya himar. Yang himar itu tangkulu bisa menjadi transport. Maksudnya unta itu bisa ngangkut, ya, bisa ngangkut barang ke unta lagi. Himar tadi, ya. Ya, keledai tadi itu bisa dipakai untuk ngangkut. Wa muharraratun, kemudian aku juga punya budak yang sudah dimerdekakan. Tahdimuna, yang membantu kami, wa fadlu abaatin, dan kami juga punya kelebihan aba itu adalah pakaian untuk, jadi jubah yang ada di luar itu namanya aba. An kismatina, ya. Jadi kelebihan dari kiswah itu pakaian bagi kami. Kemudian apa kata Abu Dzar? Inni akhafu. Nah ini aku takut an uhasaba alal fadli. Aku takut karena aku akan dihisab karena apa? Punya kelebihan. Maksudnya aku sudah cukup lah dengan ini. Aku gak butuh lagi. Nanti kalau lebih aku akan ditanya sama Allah. Masya Allah. Nah, itu sikapnya Buddha. Ya ini pilihan, ya. Pilihan. Jadi intinya begini. Hisab itu memang sesuatu yang tidak terhindarkan. Semua kita pasti akan dihisab oleh Allah. Itu gak akan terhindarkan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah yang kita miliki tadi itu accountable atau tidak? Apakah yang kita miliki itu kita bisa pertanggungjawabkan atau tidak? Kalau kemudian kita bisa pertanggungjawabkan, seperti tadi kisah Abdurrahman bin Auf, kisah Utsman bin Affan, cerita Ka'ab, ya, tadi itu, ya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah, gitu loh. Kalau seandainya kita memilih sikap begitu. Tapi kalau seandainya memilih sikap seperti Abu Dzar Al-Ghifari tadi, yang seperti itu sikapnya juga nggak ada masalah, karena semakin sedikit hartanya, semakin tidak punya itu, semakin ringan hisabnya. Kenapa? Apa mau dihisab? Nggak ada. Nah itu. Masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya, ya kan? Jadi kalau memilih seperti Abu Dzar, ya otomatis mau sedekah nggak bisa sedekah. Apa mau sedekahkan nggak ada hartanya? Sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan ada sahabat yang komplain pada Nabi, ya Rasulullah, kami iri dengan orang-orang kaya, mereka bisa sedekah. Kami sholat, puasa, kami sholat, puasa, mereka juga sholat, puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Kenapa nggak bisa sedekah? Karena miskin. Yang satu kaya, komplain pada Rasulullah. Ada juga yang begitu. Lalu kemudian Rasulullah ngajari, sedekahnya orang miskin, sedekahnya orang tidak punya harta, ya cukup baca apa? Tasbih, baca tahmid, baca takbir. Itu sedekah bagi orang miskin. Ya kan? Gitu.
Jadi ini gambarannya. Artinya masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Dan yang penting itu adalah kita bisa mempertanggungjawabkan. Kalau harta dari mana, untuk apa? Itu. Ya, nah itu kuncinya. Baik, mungkin sampai di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, kajian kita karena sudah masuk waktu syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.